saya, Ibu Mastira, yang siap sedia menemani saya. Perkenalkan, nama saya Indra SPD, guru dari UPT SDN 55 Marwangin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nrekang. Baiklah, pada kesempatan ini izinkanlah saya memaparkan tugas saya, yakni tugas 1.1.A.6 terkait tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak kepada. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap anak memiliki sifat yang unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda, serta memiliki bakat dan minat tersendiri, sehingga sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpusat kepada siswa. Nah, seperti inilah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah kita yang berpusat kepada siswa. Sebagai tenaga pendidik, kita dituntut untuk berpusat kepada siswa. Sebagai guru penggerak, harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat bagi siswa kita. Nah, inilah ilustrasi gambaran tentang Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, dalam menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid, guru dapat menerapkan teologi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Suntulodo, Imadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya guru di depan memberi teladan, guru di tengah memberi semangat, dan guru di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang pendidik, untuk bisa dapat menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid, juga dapat menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih sangat relevan sampai sekarang. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yakni yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, guru ibarat petani. Yang keempat, prinsip bukaan tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang terakhir, berhamba pada anak. Nah, seperti apakah penjelasan dari filosofi Ki Hajar Dewantara? Yuk simak selanjutnya. Nah, yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Artinya, sebagai seorang guru, kita berkewajiban untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti apakah itu? Nah, pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya. Baik itu sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan perkembangan zaman sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya guru ibaratnya petani. Seperti apakah guru yang diibaratkan sebagai petani? Nah, seperti yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh dan subur, berbunga, dan berbuah. Seperti itulah ibaratnya seorang guru yang dapat menghasilkan dunia pendidikan yang cemerlang untuk siswa-siswanya. Nah, kemudian selanjutnya, prinsip bukaan tabula rasa. Pendidikan ini bertujuan untuk menuntun anak, untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya ketika nanti diimplementasikan di masyarakat.
Nah, budi pekerti. Nah, artinya keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan memerdekakan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah berhamba kepada anak. Seperti apakah ini seorang guru yang berhamba kepada anak? Nah, guru yang berhamba kepada anak maksudnya bahwa pendidikan itu berpusat kepada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar yang sejati yang memerdekakan belajar. Nah, inilah paparan dari saya terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada dunia pendidikan di sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.